Sampah itu kan masalah klasik ya. Tapi gimana kalau kita balik logikanya? Khususnya di Kabupaten Buol. Gimana kalau sampah itu malah jadi solusi? Nah, kali ini kita mau coba bedah ide besarnya, sebuah blueprint yang bisa mengubah total cara kita memandang sampah di sana. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang agak memancing nih. Coba deh bayangin sejenak, semua tumpukan sampah yang biasanya bikin pusing, malah jadi sumber duit miliaran buat daerah. Kedengarannya mustahil ya? Tunggu dulu. Nah, sebelum kita ngomongin solusinya yang keren tadi, kita samain persepsi dulu soal masalahnya. Karena ini tuh masalah lama, masalah klasik yang sebenarnya dialami hampir semua daerah di Indonesia. Betul. Selama ini, kalau kita ngomongin sampah yang kebayang pasti biaya, ya kan? Biaya angkut, biaya buat ngelola tempat pemrosesan akhir atau TPA, dan macam-macam biaya lain yang ujung-ujungnya mengambil porsi dari APBD. Pokoknya murni jadi pusat biaya atau cost center. Tapi, justru disinilah letak peluangnya. Oke, terus gimana dong caranya ngubah beban ini jadi peluang? Nah, jawabannya itu ada di satu lembaga khusus yang bisa dibentuk sama Pemda. Namanya Perusahaan Umum Daerah atau kita singkat aja Perumda. Jadi, Perumda ini apa sih sebenarnya? Gampangnya gini, anggap aja Perumda ini tangan kanannya pemerintah daerah. Ini adalah badan usaha yang modalnya 100% punya Pemda. Nggak ada saham-saham di dalamnya, dan fokus utamanya itu bukan cuma cari untung, tapi buat ngasih manfaat ke masyarakat dan pelayanan publik. Nah, ini penting banget nih buat ngebedain Perumda sama saudaranya, yaitu Perseroda. Kalau Perumda itu kan 100% punya Pemda dan fokusnya ke pelayanan. Kalau Perseroda, modalnya bisa patungan sama swasta, dan orientasinya lebih ke cari laba. Nah, untuk urusan sampah yang nyangkut hajat hidup orang banyak, jelas banget model Perumda ini yang paling pas. Oke, sekarang kita masuk ke jantung pembahasannya. Gimana persisnya sebuah perumda bisa menyulap sampah jadi duit? Nah, kutipan ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Ini soal mengubah total cara pandang kita. Sampah itu bukan lagi akhir dari siklus, bukan barang buangan, tapi justru jadi awal dari siklus produksi yang baru. Inilah yang namanya ekonomi sirkular. Jadi, secara konkret gimana sampah bisa jadi uang? Gampangnya, ada 3 produk utama yang bisa dihasilkan, dan masing-masing punya pasarnya sendiri. Yuk, kita lihat satu-satu. Pertama, sampah bisa diubah jadi sumber energi. Ini keren banget. Bisa lewat pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA yang nanti listriknya dijual ke PLN. Atau bisa juga diolah jadi Refuse Derived Fuel, disingkat RDF. Ini semacam briket bahan bakar gitu buat gantiin batu bara di pabrik-pabrik. Bahkan gas metana dari TPA yang biasanya kebuang gitu aja bisa ditangkap dan dijadiin biogas. Nggak ada yang sia-sia. Kedua, sampah organik. Ini kan yang paling banyak di rumah-rumah kita ya. Nah, ini bisa diolah jadi kompos yang kualitasnya super bagus buat pertanian lokal. Bahkan, bisa juga loh, dengan bantuan maggot atau lalat tentara hitam, sampah organik ini diubah jadi pakan ternak berprotein tinggi. Efisien banget kan? Dan yang ketiga, ini nih yang inovatif banget. Sampah plastik yang nilainya rendah, kayak plastik resek atau bungkus-bungkus sachet yang sering banget jadi masalah, itu bisa dilebur dan dicetak ulang jadi pavik blok atau batako. Dan ternyata hasilnya kuat banget dan awet. Oke, dari tadi kan kita ngomongin ide besarnya ya. Sekarang, ayo kita bikin ini jadi lebih nyata, lebih konkret, dengan sebuah simulasi bisnis yang detail. Angka-angka yang akan kita lihat ini adalah estimasi ya, untuk skala kabupaten seperti Buol, yang kira-kira bisa ngolah 50-100 ton sampah per hari. Tentu aja, buat mulai proyek sebesar ini butuh investasi awal atau CAPEX yang nggak main-main. Estimasi kasarnya sekitar 9,5 miliar rupiah. Ini nunjukin kalau ini proyek serius, bukan proyek iseng-iseng. Dan dananya bisa dari penyertaan modal daerah. Nah, duit 9,5 miliar itu buat apa aja? Udah ada rinciannya yang jelas. Itu udah mencakup semuanya. Dari mulai beli lahan dan bangun fasilitasnya, beli mesin produksi RDF dan kompos, sampai beli truk-truk pengangkut dan alat berat. Semuanya udah diperhitungkan. Terus pertanyaannya untungnya gimana? Nah, ini proyeksinya. Dengan total pendapatan kotor sekitar 435 juta rupiah per bulan, dipotong biaya operasional sekitar 245 juta rupiah, maka ada potensi laba bersih operasional yang wow, sehat banget, yaitu 190 juta rupiah setiap bulan. Dan salah satu yang bikin model bisnis ini kuat adalah pendapatannya nggak dari satu sumber aja. Ini kuncinya, diversifikasi. Jadi ada duit dari penjualan RDF, terus ada juga yang namanya tipping fee.
Ini tuh biaya yang dibayarkan Pemda ke Perumda buat setiap ton sampah yang mereka olah. Ditambah lagi ada retribusi dari komersial kayak hotel dan restoran, plus penjualan kompos dan produk lainnya. Ini yang bikin bisnisnya jadi stabil. Oke, pada akhirnya pertanyaan terpentingnya adalah, jadi apa manfaat konkretnya buat masyarakat dan pemerintah Kabupaten Buol? Pertama, dan yang paling kelihatan, ya jelas keuntungan finansialnya. Potensi laba bersih 190 juta rupiah per bulan itu angka yang sangat-sangat signifikan. Kalau kita hitung setahun, dan sebagian laba itu disetorkan sebagai dividen ke kas daerah, maka ada potensi tambahan buat pendapatan asli daerah atau PAD lebih dari 1 miliar rupiah setiap tahunnya. Uang ini kan bisa dipakai lagi buat pembangunan. Tapi, manfaatnya nggak berhenti di duit doang. Nah, ini yang bikin idenya jadi makin keren. Coba bayangin, bakal ada lapangan kerja baru buat 30-40 orang, APBD juga jadi lebih hemat karena beban dinas lingkungan hidup jadi lebih ringan, lingkungan Buol jadi jauh lebih bersih dan sehat, plus para petani lokal bisa dapat pupuk bagus dengan harga yang lebih terjangkau. Ini benar-benar efek domino yang positif buat semua. Jadi, setelah kita lihat semua potensinya, hitung-hitungannya, dan cetak biru yang sejelas ini, pertanyaannya sekarang kembali ke para pengambil keputusan di Kabupaten Buol. Siapkah Buol untuk mengubah cara pandang, berhenti melihat sampah sebagai masalah, dan mulai melihatnya sebagai peluang emas yang selama ini mungkin terlewatkan?